Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amadi Syafina Azara Pasha, NPM 19 20 50 260. Jadi sekarang ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya, yaitu Kamelia Nabila, yang merupakan salah satu anggota dari Partai Jendela Kesatuan di Universitas Pasundan. Nah, wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Jurnalisme dan Komunikasi Politik. Kalau begitu langsung saja kita ke wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekarang ini saya sudah bersama salah satu mahasiswa dari Universitas Pasundan yang mengikuti eh, partai di kampus, yaitu Kamelia Nabila yang mengikuti partai Jendela Kesatuan. Nah, Iya, sekarang ini saya akan bertanya beberapa pertanyaan tentang seputaran politik dan partai. Nah, yang pertama, saya ingin tahu kenapa sih kamu itu dulu pengen masuk ke Partai Jendela Kesatuan? Apakah ada minat di politik? iya. Jadi saya itu minat karena saya ingin mengetahui situasi kampus melalui partai. Nah, kebetulan di Universitas Pasundan khususnya yang di Fakultas FISIP itu di sana itu seperti miniaturnya Indonesia sistem pemerintahannya. Jadi unik aja gitu, karena belum tentu di kampus lain itu ada kepartaian gitu kan, jarang-jarang ada kampus yang di mana di situ ada partai. Hanya aja setahu saya tuh kalau nggak salah ya di FISIP itu nggak ada salah satu badan yudikatif. Jadi untuk mengawasi apa namanya kelembagaannya itu belum ada. Oh, Tapi enaknya di partai itu kayak kita tuh benar-benar belajar banget bagaimana tata cara untuk mengikuti suatu apa ya ibaratnya pemerintahan tapi yang ada di kampus gitu. oh, jadi Jadi itu unik aja. kalian belajar gitu. Iya. Nah, terus biasanya kalau di partai itu kegiatannya ngapain aja sih kalau lagi kumpul gitu? Kalau di Jendela Kesatuan sendiri biasanya yang pasti itu ada diskusi karena apa ya pasti kalau partai itu harus ada diskusi-diskusi Diskusi kayak ya. gitu sih. Cuman di dalam Partai Jendela Kesatuan sendiri di situ tuh ada di dalamnya tuh ada divisi-divisi gitu kan. Nah, Ya. kalau di JK itu ada divisi ilmu politik, kemudian ada kekeluargaan sama kaderisasi. Nah, kalau di kekeluargaan itu biasanya kita mengagendakan suatu kayak rekreasi atau enggak olahraga, ngopi-ngopi atau enggak makrab kayak gitu. Kumpul gitu Kalau ya. kaderisasi ya, kalau kaderisasi itu biasanya menarik apa ya masa untuk ikut serta kegiatan partai sih biasanya gitu. Oh. Sering ini juga nggak mendiskusikan isu-isu politik yang lagi sekarang terjadi gitu? Ya, biasanya itu di internal sih kita nggak buka untuk umum gitu. Jadi misalkan ada isu di Indonesia nih, nah itu tuh biasanya didiskusiin di apa ya di partainya gitu. Kita nggak buka apa ya kayak diskusi secara umum gitu. Jadi Oh, jadi untuk untuk umum anggota aja. ya untuk anggota aja. Terus juga biasanya kita juga ada podcast. Nah, di JK itu ada podcast. Sekarang itu biasanya namanya itu podcast kan. Nah, di Pos itu situ tuh apa? biasanya nggak hanya masalah politik juga, tapi kayak misalkan kalau ada apa ya, ya buat asik-asikan aja sih podcast kayak gitu tentang perkampusan biasanya. Itu kegiatannya sosmed, adanya cuman di Instagram belum buat di Spotify gitu. Buat sharing-sharing aja gitu ya. Ya, Nah, terus nih kan belakangan ini tuh ada pernyataan kalau anak-anak muda zaman sekarang atau anak milenial itu kebanyakan mereka tuh apatis terhadap politik, apalagi politik di Indonesia kayak mereka nggak mau tahu. Nah, pendapat kamu tentang pernyataan itu gimana? Setuju atau enggak sama pernyataan itu?
dibilang apatis pasti ada aja ya yang namanya apatis. Kadang kita tuh nggak bisa ngejudge bahwa dia itu apatis. Kita harus tahu dulu kan latar belakang dia itu kenapa bisa jadi apatis kayak gitu. Apakah dia itu membenci suatu sistem pemerintahan gitu. Ya, tapi gimana kita caranya biar nggak benci sama sistem suatu pemerintahan itu? Kenapa kita nggak mencoba untuk mengikut sertakan dulu di dalamnya itu kayak gimana, atau enggak bisa aja kan kamu merubah suatu sistem yang ada di situ gara-gara kamu mengikuti sistem pemerintahan tersebut kan. Nah kalau misalkan apatis sendiri kan artinya kan kayak nggak peduli kan, kayak sama aja tak acuh. Ya, Nah, betul. udah kayak gitu kalau misalkan apatis, kita harus menggiring sih menurut saya, menggiring bahwa ini tuh penting banget buat dampaknya itu nggak hanya buat diri sendiri gitu, apalagi sistem pemerintahan di Indonesia kan pastinya berdampak semua dengan Kehidupan kita situasi yang ada juga. di Indonesia. Iya, kalau lebih ke rakyat juga kan, apalagi yang paling bawah, lapisan rakyat yang paling bawah gitu kan. Nah, jadi menurut saya ya harus diajak sih, apalagi kalau menurut saya ya nggak terlalu apatis banget untuk masyarakat di Indonesia, karena buktinya ketika ada demo yang dulu itu kayak Omnibus Law itu kan ramai banget kan, hampir ramai juga walaupun situasinya di situ lagi pandemi kan. Nah, menurut saya itu nggak terlalu apatis sih. Jadi kayak mendukung untuk lebih maju lagi demokrasi di Indonesia. Terus ada saran nggak sih buat mereka-mereka yang nggak peduli sama sistem pemerintahan atau politik di Indonesia itu? Sarannya harus adanya suatu empati sih. Jadi di dalam dirinya tuh harus ditanamkan dulu rasa empatinya, karena suatu pemerintahan, jika pemerintahannya itu tidak benar atau kekuasaannya itu seenaknya aja kayak oligarki, kayak monarki kayak gitu kan, sistemnya tuh keras banget kan. Nah, gimana sih caranya harus bisa buat itu ya harus diedukasiin sih, karena Ya, kalau nggak diedukasiin kayak apa sih gitu kan partai politik gitu, apalagi pemerintahan ngapain aja sih, paling juga buang-buang uang doang gitu. Nah justru itu karena uang kita itu dikasih ke pemerintah, nah gunanya itu untuk agar lebih bagus gitu suatu pemerintahannya. Kenapa gini-gini aja gitu, makanya ya, ya jadi harus cari dikasih tahu. tahu kan ke pemerintahannya ya. Jadi melalui kritik atau demo itu kan sama aja berupa aspirasi kan kepada pemerintahan. Nah kemudian rakyat juga kalau menurut saya ya harus tahu juga, apalagi sistem di Indonesia ini menurut saya makin kesini makin lumayan agak menyeleweng dari demokrasi, di mana akhir-akhir ini tuh politik dinasti itu terjadi banget kan, kayak Ya, ya. sistemnya tuh lebih ke kekuasaan yang itu aja dari keluarga gitu kan. Ya. Menurut saya sih seperti itu. Nah, kalau kamu sendiri ada minat nggak sih untuk terjun di dunia politik gitu nanti? Minat, sebenarnya minat, tapi doain aja lah, semoga bisa. Amin, semoga didoain. Amin. Ya udah kalau gitu, makasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau apapun itu. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ya sama-sama. Dadah. Dadah.